Ketika kita diperintahkan untuk berwudu menggunakan perangkatnya berupa air, maka air jenis apa ya yang dimintakan oleh syariat dalam hal ini, baik isyaratnya dari Al-Quran atau penjelasnya dari hadis-hadis Rasulullah SAW untuk bisa digunakan dalam proses berwudu. Nah, ini yang coba kita antarkan dulu. Jenis air di dalam Islam itu setidaknya dibagi ke dalam 5 bagian utama. Ya, 5 bagian utama. 1, ada yang disebut dengan airnya mutlak. Mutlak. Mutlak itu air yang masih jernih, bening, punya sifat suci, karena belum bercampur dan berubah sifatnya dari apapun, memiliki sifat air yang sempurna. Biasanya pendekatannya 3, ya 3 ketika air itu berubah dengan faktor apapun, ya dengan faktor apapun, karena suhu udara misalnya, ya terkena pemanasan matahari dan sebagainya, ya maka sebelum terjadi itu semua, bila dia tidak berubah dalam 3 halnya, itu masuk dalam kategori mutlak. Ya mutlak sifat airnya, ya air yang disebut air itu ya seperti itu. Ya belum bercampur dengan apapun. Air kalau dimasukkan ke dalam perasan misalnya mangga jadi jus kan, jus mangga. Dicampur dengan perasan alpukat jadi jus alpukat gitu ya. Nah, itu sudah berbeda. Ya, bukan sifat air secara mandiri. Ya. Baik, ya ini murni airnya ya, murni airnya. Jadi belum berubah satu warnanya. Ya kan? Kemudian juga baunya, kemudian rasanya. Ini yang akan menentukan apakah sifat air itu terpengaruh kemurniannya atau masih mutlak dalam sifat murninya. Kalau ini semua dari 3 hal ini, baik warna, bau ataupun rasanya tidak berubah dari sifat murninya, maka dia disifati sebagai air yang mutlak, mutlak kemurniannya. Jelas ya? Ini dalam fikih disebut dengan air yang murni sucinya. Murni sucinya disebut dengan tahur namanya, tahur. Ya, tapi dalam pengertian jenis air, sifatnya, sifat airnya mutlak kemurniannya, maka kalau dia masih murni, murni itu kan bening ya, belum bercampur dengan apapun dan sebagainya, ya. Nah, maka dia punya sifat suci dan menyucikan, suci dan menyucikan. Artinya pada zat airnya, materinya suci, disifati suci, dan bisa digunakan untuk bersuci. Suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Suci menyucikan, singkatnya begitu. Ya. Ini tahor. Jelas ya, pelan-pelan. Makanya istilahnya nanti ada, yang pertama adalah air yang suci menyucikan. Ikan tahirun mutahhir. Disingkat kemudian dengan nama tahor, air tahor. Atau mutlak sifat ke airnya, kemurniannya, yang tidak berubah dari sifat airnya, baik dari warnanya, baunya, atau rasanya, maka dia suci dan bisa digunakan untuk menyucikan, untuk bersuci. Baik bersuci yang sifatnya dalam konteks ibadah, ya, wudu, mandi misalnya, ya, ataupun juga menyuci perangkat-perangkat yang lainnya yang secara umum bisa digunakan. Ini bagian yang pertama. Nah, ini macam-macam nanti. Ada yang sifatnya ya benar-benar alami pada umumnya. Misalnya air yang turun dari langit itu kan hujan. Ya, air hujan. Kemudian apalagi? Air yang memancar dari bumi, misalnya kan mata air. Kalau kita teruskan nanti ada air sungai juga. Air sumur yang sudah terkumpul tapi tersekat ya dengan satu tata ruang tersendiri sehingga memiliki volume yang cukup. Ya, kemudian apalagi? Ada air laut. Kemudian ada apa lagi? Nanti
air yang dihasilkan dari es yang murni, misalnya ada ya semacam es yang sifatnya punya air mutlak, kemudian dari air mutlak dibekukan jadi es cair kembali, itu masuk juga ke sini sifatnya. Atau dari air proses nanti yang berasal dari salju pada mulanya kemudian mencair, gitu ya. Jadi kalau kita hitung ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kurang lebih ada 7. Ini yang kita temukan di kitab-kitab fikih. Kalau kita turunkan, ini kurang lebih. Nah, jadi kalau misalnya ada satu kegiatan yang sedang dilakukan, kemudian kita ingin mencoba untuk berwudu, baik untuk berwudu saja secara umumnya menjaga wudu, ataupun mendekati waktu salat, ya kita punya misalnya, alhamdulillah ada air yang kita bawa ya dalam botol, misalnya dalam hal tertentu yang sudah kita siapkan, dan kalau di botol nanti ada catatan tersendiri, nanti masuk ketika pada jenis yang selanjutnya. Ini ya, kalau misalnya ada, kita gunakan cukup, nanti kita praktekkan, ya insya Allah baik, ya kalau mengandung unsur-unsur ini. Tapi kalau misalnya kita tidak membawa juga persediaan, ya kita temukan mata air misalnya, ya, atau sudah tersambung, ya ada yang menggunakan pipa, ada yang menggunakan bambu, daerah-daerah itu, ya boleh digunakan berwudu. Atau ada hujan misalnya, ya kita tadahi, kemudian dipakai untuk berwudu, boleh, ya. Kemudian juga sungai, ya air sungai yang mengalir ya. Yang mengalir, ya bukan kemudian yang menetap, tapi misalnya agak mengering atau kena matahari, atau misalnya ada hal-hal yang mempengaruhi, jumlahnya sudah mulai berkurang, volumenya di bawah 2 kulah misalnya, ya sekitar 270 liter, itu punya catatan tersendiri. Nanti ada air sumur, air laut ini jelas berdasarkan nas, ya jelas berdasarkan nas, karena memang sifat laut itu begitu, beda dengan air-air lainnya, walaupun dia kan air laut tuh rasanya, kalau rasa kan asin. Ya, memang sifat air laut ya begitu. Ya, kecuali kalau air laut misalnya berubah sifatnya karena keadaannya. Karena kan di beberapa laut tertentu nanti ketika bergabung dari aliran sungai ada yang tawar, ada yang asin, gitu kan? Bergabung. Nah, itu dikembalikan kepada sifat asal. Jadi kalau misalnya dia tawar, ya sifat asalnya tawar. Kalau asin, sifat asalnya asin. Jadi itu yang dimaksudkan. Ya, jadi bukan berubah. Ini kan tawar, ini asin, kenapa bisa begitu? Tidak. Ya, itu dikembalikan kepada sifat asalnya. Karena itu ketika ada seseorang sahabat, dikisahkan oleh Abu Hurairah, ya ada seorang dari Arab Badawi berkonsultasi pada Rasulullah, ya dia berkegiatan yang sifatnya di laut, gitu kan? Kemudian dia membawa air yang sedikit, ya. Nah, ini menarik sekali. Jadi kalau kita lihat, ternyata di era-era kenabian pun, ya itu ditemukan ada orang beraktivitas di sekitar lautan, gitu kan? Ya, boleh jadi nanti ada perdagangan yang melewati itu, ya, ataupun aktivitas yang lainnya, ya dalam arti bersinggungan dengan ini. Dan dia hanya membawa air yang sedikit, yang kalau dia minum, ya dia akan menahan rasa haus yang berkelanjutan. Sedangkan kita mengetahui bahwa air laut kalau diminum justru bertambah haus, gitu kan? Nah, apakah boleh nggak kemudian berwudu dengan menggunakan air yang ada di laut? Ya, maka kata Nabi, "Wat tahuru ma'uhu." Ini ke sini, "Wat tahuru ma'uhu tahur." Kalimatnya menggunakan tahur, wat tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu, ya. Ya, air laut itu suci airnya karena sifatnya memang seperti itu, ya kan? Nah, kemudian juga halal bangkainya, maksudnya ikan-ikan yang ada di situ kalaupun kemudian mau ditangkap ya, atau misalnya dipancing kalau sekarang, atau ditombak dan sebagainya, mati, dibawa ke darat, diproses kan, dimasak dan sebagainya, atau mau langsung dimakan dalam keadaan tertentu yang bisa digunakan, ya. Nah, itu halal untuk bisa dikonsumsi. Nah, ini tentang air laut. Dan ini nasnya ada. Kalau minta dalil, kita turunkan dalilnya di hadis riwayat ini aja, urutan pertama. Abu Daud saja ya. Abu Daud. Nomor hadis 83. Ya. Rawinya sahabat Abu Hurairah. Ini ya, bisa ditemukan di sini. Khusus tentang air laut. Kalau di Ibnu Majah nomor hadis 386. Ya, dengan redaksi yang sama. Ini secara umum sangat mudah sekali dipahami. Ini sisi yang pertama. Kemudian yang kedua, ada air. Airnya air murni sebetulnya. Ya, saya ulangi, airnya air murni. Hanya terkena pemanasan dari matahari.
Ya, bukan proses dari water heater itu ya, yang dari kamar mandi misalnya, atau punya pemanas dan sebagainya, bukan dari situ. Prosesnya bersumber langsung secara alamiah dari matahari, kena pemanasan matahari. Ya. Ini disebut dengan musyammas istilahnya, air musyammas. Ya. Ini air musyammas. Ya. Yang terkena panas matahari. Terkena sinar atau panas matahari, terkena panas atau sinar mentari. Ya, Anda ada air, baik di botol misalnya, ya, atau perangkat lainnya, atau menemukan satu misalnya keadaan air tertentu, tapi langsung terkena pemanasan dari matahari, sifatnya kena sinar. Maka yang seperti ini makruh digunakan untuk bersuci. Makruh. Ya, tidak disukai, disarankan untuk tidak digunakan. Walaupun ada unsur kecil kebolehannya, ya mungkin kalau nggak ditemukan lagi yang lainnya hanya ada ini, gitu kan, maka ada perkenannya. Walaupun sifat makruh melekat kepadanya, dan makruh ini nanti ada risetnya tersendiri. Ada risetnya tersendiri. Makruh cenderung tidak disarankan, cenderung tidak disukai. Ya. Jadi cenderung tidak disukai, tidak disarankan. Disarankan, walaupun juga tidak mutlak dilarang, ya, tidak mutlak dilarang. Nah, jadi kaidahnya begini, kalau ada sesuatu yang makruh, ini nggak disukai gitu kan, yang seperti ini. Dilarang sih tidak, haram sih tidak, cuma tidak disukai. Nah, itu bisa dilihat ilatnya, sebabnya apa. Kalau sebab itu bisa hilang, ya, dengan analisis atau riset tertentu, maka nyaman saja untuk digunakan. Ya, ini gambarannya. Ini gambarannya. Berbeda kalau kita di keadaan dingin, kemudian masuk di tempat di hotel atau di mana ya, di kamar mandi, ada water heaternya, kemudian ada hangat disatukan, dingin dengan hangat nyampur, itu nggak ada masalah. Ya, sifatnya masih ada di situ. Ya. Jelas ya? 3. Sudah? Airnya suci, yang ketiga itu. Tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Suci tapi tidak menyucikan. Nah, kalau yang pertama kan suci dan menyucikan. Yang kedua suci, menyucikan, tapi tidak disukai dan tidak disarankan untuk digunakan, punya sifat makruh. Yang ketiga, dia suci, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Suci tapi tidak menyucikan. Detail sekali istilahnya, Masya Allah. Ya. Suci tapi tidak digunakan untuk bersuci, tapi suci tapi tidak menyucikan. Ya. Apa misalnya? Ya, nanti kita lihat sebelum ke misal, istilahnya dulu. Istilahnya air tahir. Tahir, kalau mau disempurnakan, ghairu mutahhir. Nah, ini istilah bahasa Arab ya, tahir ghairu mutahhir, ya kan? Nah, cuma biasanya suka disingkat saja. Kalau dalam fikih itu sudah hafal, sudah khatam, sudah paham. Istilahnya tahir aja. Tahir, ya kan? Untuk membedakan dengan yang ini, tahur. Yang ini tahur, yang ini tahir. Jelas ya? Baik. Ini suci tapi tidak digunakan untuk bersuci. Ini dalam istilah jenis air ya, bukan dipraktikkan kepada yang lain. Misalnya sudah ada yang lamaran, ya, tapi belum akad, diajak naik motor berdua, ya kan? Ayo naik motor berdua. Maaflah, aku belum tohir. Aku tohir belum tohur. Bukan ya, ini istilah dalam wudhu. Maksudnya apa tohir belum tohir? Ya, aku kan suci, tapi belum bisa ya untuk berhubungan yang seperti ini. Itu belum bisa digunakan untuk menyucikan. Bukan, ini dalam istilah wudhu sifatnya. Ya ya. Jadi kalau kita menemukan kata tahir seperti ini, tahir, itu jenis ketiga. Tahur,
jenis yang pertama. Jelas ya? Ya. Sini ya. Tahir ghair mutahhir. Air tahir, air suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Suci tapi tidak menyucikan. Contoh apa? Ini air murni, ini yang bercampur dengan materi lain atau zat lain yang suci juga sifatnya. Ya, tapi karena bercampur di situ ada perubahan-perubahan dari warnanya, baunya, rasanya, kan? Tapi bukan najis, benda suci juga. Karena sudah berubah sifat ininya, nggak bisa dipakai bersuci. Contoh apa? Nih, air tahur, air yang mutlak, yang bersih, plus kopi. Nah, kan? Jadi apa? Air kopi. Kan? Air plus kopi, jadi air kopi. Ya. Pak, kopi Pak, 1 gelas. Oh iya. Pahit atau manis? Pakai gula enggak? Ah, pokoknya kopi aja Pak. Nggak pahit, nggak manis, nggak apa-apa. Saya mau wudhu. Nggak bisa. Nggak bisa karena sudah bercampur. Airnya bercampur dengan kopi, jadi air kopi. Air kopi ini suci, tapi nggak bisa dipakai untuk bersuci. Kenapa? Karena bercampur sifatnya ini keadaannya. Walaupun dua materi sifatnya sama-sama suci, tapi kalau airnya sudah bercampur dan berubah dari sifat dasarnya, maka tidak bisa digunakan untuk bersuci. Ini gampang, tinggal tambahin aja hal-hal yang suci yang lain setelah ini. Ya, air plus jeruk, ya kan? Nah, air plus alpukat terus jadi bercampur airnya, maka ini disebut dengan air tahir tapi ghairu mutahhir. Air yang suci tapi nggak bisa digunakan untuk bersuci. Air sabun nggak bisa dipakai wudhu, ya kan? Ingat, air sabun pakai mandi bisa, mandi-mandi biasa dan seterusnya. Tapi dipakai untuk berwudhu tidak, ya. Baik, termasuk nanti kalau ada mandi besar misalnya, ya, nanti ada babnya sendiri. Kan sudah saya contohkan di pertemuan yang dulu, ya, sampai langsung dipraktekkan itu dengan contoh, ya, apa namanya, shower dan seterusnya. Itu cara-caranya pernah saya praktekkan. Ya, kalau airnya bersih, bagus, gunakan sabun terpisah, boleh. Ya, dalam mandi kan beda dengan sifat biasa. Ya, tapi kalau mandinya langsung menggunakan air sabunnya, tidak dinetralisir kembali dengan air-air yang bening, yang bersih, itu juga tidak tepat digunakan demikian dalam proses mandi besar, ya. Tuh. Nah, artinya kalau bercampur dengan zat-zat yang lain, maka sifat tahurnya berubah jadi tahir, seperti ini. Jelas ya? Kalau sama-sama suci. Kemudian yang keempat, dan air suci dasarnya selalu ini. Air tahur, suci dan menyucikan, tapi sudah dipakai bersuci sebelumnya. Ya, kan ada kalau sedang berwudu misalnya kan, ditadah bawahnya itu kan. Ditadah tuh, jadi pakai ember atau yang sejenisnya sehingga airnya nggak jatuh kemana-mana dari keran tuh langsung ke ember itu lagi. Nah, jadi yang jatuh ke situ, ya, terkena dari atas ini sudah masuk ke situ, sudah digunakan. Dalam bahasa Arab, air yang sudah digunakan untuk bersuci, ya, sudah digunakan, dipakai, itu disebut dengan musta'mal namanya. Musta'mal. 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 Yang keempat, air suci yang sudah digunakan, yang sudah dipakai bersuci. Dan ini walaupun ada khilaf kecil di antara para ulama, tapi yang paling populer dan ini yang dipegang oleh kita, dengan ini tidak digunakan untuk bersuci kembali. Jelas ya? Tidak digunakan untuk bersuci kembali. Kecuali nanti dalam kondisi-kondisi yang sangat langka, dalam darurat, atau hanya untuk misalnya basuhan mandi dalam basuhan pertamanya, ya, sebelum misalnya dibersihkan kembali dengan yang lainnya. Nah, itu kalau mandi misalnya, maaf ya, ini kan bahas fikih itu. Nanti mungkin kalau bab detailnya ketika masuk al-ghuslu atau mandi bisa dibahas dengan lebih dalam lagi. Ya, saya mau mandi berdua dalam satu bejana, itu boleh-boleh saja. Ya, dipakai, hadisnya juga ada terkait dengan itu. Tapi nanti yang paling populer setelah itu dibilas lagi dengan menggunakan air yang mutlak. Ya, itu gambaran. Nanti ada hikmahnya tersendiri. Tapi dalam pembahasan wudhu, ini yang paling populer, ya, air yang sudah digunakan, terutama dalam mazhab Syafi'i dan turunan-turunannya,
Air yang sudah digunakan untuk bersuci maka tidak dipakai untuk bersuci kembali. Jadi kalau sudah wudhu, ya kemudian pakai misalnya ember ditadah, ya kan? Mau dipakai yang lain boleh. Misalnya dipakai nyuci baju kalau diduga itu bersih gitu kan. Dari wudhunya nggak terlampau, bukan kotoran-kotoran ini sudah ada kotor kemudian kena kotoran itu, maka nggak tepat juga kalau dipakai nyuci baju dan sebagainya. Tapi kalau ini dari kita tadah supaya airnya nggak bertebaran, misalnya sayang Anda ingin tadahkan, Anda siramkan ke bunga, kemana dan sebagainya sehingga memanfaatkan air yang dimaksudkan, itu sah-sah saja, boleh dilakukan. Jadi kalau kita masih dapatkan air yang ini mutlak, ya maka ini yang didahulukan. Ini yang sudah digunakan maka tidak dipakai lagi untuk bersuci. Kalau mau dipakai untuk yang kegiatan biasa, nyuci atau mandi misalnya, dari situ kalau kita wudhunya memang masih bersih, cuman batal aja, wudhu lagi ditadah, pakai mandi ya sah-sah saja digunakan sepanjang mandinya bukan terkait erat dengan sifat bersuci, ya seperti mandi besar dan sebagainya. Dan tentunya dibilas lagi dengan air-air yang mutlak yang lebih bersih. Kemudian yang kelima, yang terakhir ya. Ya. Sudah? Yang kelima itu sudah bercampur dengan najis. Ya. Ini kan yang ini yang tiga bercampurnya dengan benda suci lagi. Suci ketemu suci, tidak mensucikan. Itu ya. Ini air suci ketemu dengan benda suci, suci tapi tidak mensucikan. Ya. Kemudian yang kelima ini airnya suci bertemu dengan benda yang tidak suci. Ya, ketika bertemu dengan benda yang tidak suci, bercampur, terkontaminasi, jadilah kemudian tidak suci air itu. Ya, tidak suci. Kenapa? Karena terkena najis. Yang tidak suci itu kan najis namanya. Ya, makanya bahasa Arabnya disebut dengan mutanajis. Air mutanajis. Mutanajis. Air najis yang punya sifat tidak suci. Ya? Oh, ini sederhana saja. Ya, coba dilihat saja ini. Salah satu sifatnya hilang karena kena najis. Ya, ada air, udah disiapin buat wudhu, ternyata kucing kesayangan kecemplung di situ, ya, sambil buang emas misalnya di situnya. Nah, ini yang repot. Ya, terpengaruhlah keadaan-keadaannya, warna, bau dan rasanya, maka nggak bisa lagi dipakai. Sudah kena najis. Ya, ada kotoran-kotoran yang bisa ditoleransi kalau jatuh ke airnya dengan volume yang besar. Ya, biasanya ukuran 2 kulah. 2 kulah. Kullataini itu kan 2 kulah. 2 kulah itu berapa sih volumenya sekarang? Ya, kalau pendekatan dulu liternya itu bisa berbeda-beda. Bisa 500 liter yang ukuran liternya Irak, sekian liter 300 sekian yang ukuran Mesir. Tapi setelah dikaji, dipelajari, dengan ukuran orang Arab pada umumnya didapatkan sekitar 270 liter. 270 liter. Volume airnya. Ya, bila ada di satu wadah 270 liter, ini 270 liter itu bahkan disebutkan dimensi tempatnya. Sekitar ukuran kedalaman dengan lebar atau panjang atau bahkan juga bisa persegi panjang atau dalam bentuk kubus misalnya, ya dengan kedalaman sekitar 91 cm. Kurang lebih lah 91 cm. Ya dengan lebar dan panjang yang serupa. Itu kurang lebih akan menampung ini 270 liter air. Secara singkatnya kalau volumenya segini, terus terkena najis yang pada umumnya tidak banyak merubah keadaan. Ini paling minimal. Kalau lebih dari itu bisa dipakai untuk bersuci, itu lepas sekali. Ya, seperti terutama kalau sudah airnya mengalir. Kalau ini kan airnya tidak mengalir, menetap. Ya, air danau yang menetap, tidak mengalir pada umumnya. Terus tiba-tiba ada kotoran cicak masuk ke situ, kan itu tidak berpengaruh banyak kepada airnya. Itu tetap bisa digunakan untuk berwudu. Ya, baik. Kalau air mengalir, ya sudah sifatnya sudah beda karena kotorannya pun ikut mengalir. Makanya air sungai yang mengalir sifatnya itu masuk dalam keadaan air mutlak ke sini. Boleh digunakan untuk bersuci. Nah ini, bila najis yang masuk yang dimaksudkan, itu sudah merubah keadaan ini. Memang airnya lebih daripada 270 liter, tapi kerbau mandi di situ. Ya udah kelihatan semua berubah. Maka jangan juga iseng dipakai wudhu. Kalau sudah seperti itu, sudah berubah semuanya. Sudah mutanajis keadaannya. Kudanil mandi di situ, badak mandi di situ, dipakai wudhu. Tidak. Itu udah, itu jatahnya badak gitu kan.
Itu jatahnya kerbau. Nggak usah kita ikut-ikutan cari yang lain. Ini selesai. Nah, jadi ini ada 5, teman-teman sekalian. Air mutlak dengan sifat sucinya, dengan keadaan yang tidak berubah di 3 pendekatan disebut dengan tahur. Dan air musyammas terkena pancaran sinar matahari di sini sehingga mengalami proses-proses tertentu yang diduga akan mempengaruhi keadaan airnya. Jika dipastikan keadaan itu tidak terpengaruh dari 3 sifat ini dan aman digunakan, maka hilang sifat makruhnya, silahkan digunakan untuk bersuci. Tapi kalau sekiranya ada proses kimiawi tertentu yang mempengaruhi keadaan air sehingga diduga akan memberikan dampak-dampak yang kurang baik, misalnya bagi tubuh, maka tidak digunakan. Kemudian yang ketiga, tahir, ghair mutahhir atau air tahir saja. Ya, maka ini adalah air suci yang tidak digunakan untuk bersuci, seperti air bertemu dengan benda yang suci yang tadi saya jelaskan. Baik itu kopi, jeruk, sabun, dan sebagainya, maka tidak bisa digunakan untuk berwudu. Musta'mal yang sudah digunakan, tidak digunakan untuk bersuci kembali. Demikian keumuman fikihnya. Kemudian juga air yang mutanajis, yang sudah terkena najis, yang memang tidak bisa digunakan untuk bersuci dengan batas-batas tertentu. Nah, ini gambarannya.